Kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku kelas 9G. Kita lanjutkan lagi video yang kedua tentang bangun ruang sisi lengkung. Yaitu kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan tabung. Kita bahas soal-soal yang berkaitan dengan tabung. Soal latihan. Yang pertama, mari kita pahami bersama. Seseorang ingin membuat tabung dengan volume tabung 628 cm3 volumenya. Bila jari-jari sisi alas tabung 5 cm, berapakah tinggi tabung? Biasanya yang ditanyakan adalah volume tabung, jari-jari dan tinggi diketahui. Ini dibalik. Yang diketahui volume tabung dan jari-jari alasnya, yang ditanyakan tinggi tabung. Mari kita bahas. Yaitu yang diketahui dari soal adalah volume tabung 628 cm3, jari-jarinya 5 cm. Ingat, lihat dulu satuannya, sudah sama belum? Sentimeter sudah sama, berarti sudah dapat dikerjakan. Kalau satuannya belum sama, harus disamakan dulu. Ditanyakan tinggi. Karena yang diketahui volume, maka untuk mencari tinggi, kita gunakan rumus volume. Digunakan rumus volume. Volume tabung rumusnya adalah V sama dengan PR kuadrat T. Maka di sini sama saja kalau saya balik. Berarti T sama dengan volume tabung dibagi PR kuadrat. Menggunakan rumus volume tabung, berarti volume tabung sama dengan PR kuadrat T. Berarti T sama dengan volume tabung dibagi PR kuadrat. Berarti 628 dibagi PR kuadrat. Karena R-nya 5, berarti tidak bisa menggunakan 22/7 pi-nya. Pakai 3,14. Berarti 3,14 kali 5 kali 5. Berarti 628 dibagi 78,5, yaitu 8 cm. Tingginya berarti 8 cm. Jadi kalau kita mengerjakan, kalau diketahui volume, ya gunakan rumus volume. Diketahui luas sisi, gunakan rumus luas sisi. Sini yang diketahui volume tabung dan jari-jari, tanyakan tinggi, gunakan rumus volume tabung. Volume tabung PR kuadrat kali T, maka T sama dengan volume dibagi PR kuadrat. Oke, itu caranya. Terus soal yang kedua, sebuah tangki minyak yang tingginya 32 meter, tangki minyak yang tingginya 32 meter, berarti tangki minyak seperti yang di Pertamina itu, tabung yang di Pertamina itu, tangki minyak tingginya 32 meter, diameter sisi alasnya 42 meter. Diameternya 42 meter, berarti jari-jarinya 21 meter. Betapa besarnya. Akan dicat bagian luarnya. Berapakah luas tangki minyak yang akan dicat? Berarti luasnya berapa? Luas tangki minyak yang akan dicat itu berapa luasnya berarti? Berarti sama saja mencari luas
permukaan tabung. Jika 1 galon cat, 1 galon, 1 wadah dulu ya, 1 galon cat dapat digunakan untuk mengecat 318 meter persegi. 1 galon kalau dipakai untuk ngecat mendapat yaitu 318 meter persegi. Berapa galon cat yang dibutuhkan? Untuk mencari berapa galon cat yang dibutuhkan berarti luas yang akan dicat semuanya berapa dibagi dengan 1 galon ini mendapat berapa meter persegi. Langkah pertama berarti untuk mencari berapa galon yang dibutuhkan, berarti langkah pertama yang kita cari adalah mencari luas permukaan tabung yang akan dicat. Diketahui tingginya 32 meter, diameter 42 meter, berarti jari-jarinya 21 meter. Luas tabung yang akan dicat berarti 2 PR ditambah R kali R tambah T, berarti tinggal masukkan. Karena jari-jarinya 21 meter, 21 berapa dibagi 7 pakai Pi-nya pakai 22 per 7. 2 kali 22 per 7 kali 21 kali 21 tambah 32. Berarti luas permukaan tabung, luas permukaan tangki yang dicat, luasnya adalah 6.996 meter persegi yang akan dicat. Luas permukaan tabung yang akan dicat adalah 6.996 meter persegi. Tadi 1 galon mendapat 318 meter persegi. Berarti ada berapa galon yang dibutuhkan? Ya. 1 galon itu mendapat 318 meter persegi. Jumlah cat yang dibutuhkan berarti luas seluruh yang akan dicat dibagi dengan 1 galon luasnya berapa. Ya. Berarti 6.996 dibagi 318. Berarti cat yang dibutuhkan semua ada 22 galon. Ya. Cat yang dibutuhkan berarti ada 22 galon. Begitu. Selanjutnya soal yang ketiga, sebuah perusahaan minuman kaleng, minuman yang wadai kaleng lah ya. Sebuah perusahaan minuman kaleng memproduksi minuman dalam 2 bentuk kaleng. Ada 2 macam bentuk kalengnya. Bentuk kaleng yang pertama mempunyai jari-jari 2 cm dan tinggi 12 cm, kaleng yang pertama. Kaleng yang kedua, jari-jarinya 3 cm, tingginya 12 cm. Tentukan perbandingan volume dari kedua bentuk kaleng tersebut. Berarti kita diminta untuk membandingkan volume kaleng 1 dibanding dengan volume kaleng 2. Untuk membandingkan dua volume kaleng, maka harus kita cari volume kaleng masing-masing dulu, baru kita banding. Diketahui kaleng 1 ya, kaleng 1 yaitu R-nya 2 cm, kaleng 2 R-nya 3 cm. Kaleng 1 dan kaleng 2 mempunyai tinggi yang sama yaitu 12 cm. Maka volume kaleng 1 dibanding volume kaleng 2 tinggal masukkan. Yaitu kaleng 1 berarti volumenya PR kuadrat T. Nah, R-nya pakai R1 karena kaleng 1. T-nya pakai T1, yaitu kaleng 1. Dibanding PR kuadrat T, ini pakai R2, ini T2, tinggal kita masukkan.
Sebetulnya untuk membandingkan sebetulnya mudah. Kiri dan kanan yang sama yang mana? Sama-sama dibagi. Pi, pi. Sama-sama dibagi pi. Teng, teng. Pi-nya hilang. T-nya sama. T1 dan T2 sama. Sama-sama 12. Maka kalau sama, kiri dan kanan sama-sama dibagi 12. Teng, teng, hilang. Tinggal yang kita bandingkan karena R-nya tidak sama berarti R1 kuadrat dibanding R2 kuadrat. Tinggal membandingkan itu. Karena Pi-nya sama. Sama-sama bagi Pi. Teng. Teng. Pi-nya hilang. T-nya sama. Sama-sama 12. Sama-sama bagi 12. Hilang. Tinggal R1 kuadrat dibanding R2 kuadrat. Berarti 2 kuadrat dibanding 3 kuadrat. 4 banding 9. Berarti volume kaleng 1 dibanding volume kaleng 2 adalah 4 banding 9. 4 dibanding 9. Oke. Terus berikutnya soal yang berikutnya, ini soal yang pertama malah sebetulnya soal yang ketiga. Sebuah kaleng berbentuk tabung mempunyai jari-jari 5 cm. Sebuah kaleng berbentuk tabung punya jari-jari 5 cm dan tinggi 8 cm. Kaleng tersebut digunakan untuk menuangkan air ke dalam bak. Berarti kaleng yang pertama ini, kaleng yang jari-jarinya 5 cm dan tingginya 8 cm itu, kaleng ini kalau kita anggap sebagai apa ya? Sebagai wadah untuk mengisi, ya, mengisi bak mandi, ya, dipakai untuk mengisi bak. Kaleng tersebut digunakan untuk menuangkan air ke dalam bak mandi. Berbentuk tabung juga bak mandinya dengan jari-jari 20 cm dan tingginya 200 cm. Berapa kalikah air harus dituangkan sampai bak tersebut penuh? Ya, berarti untuk menuangkan berarti kali yang pertama diisi penuh sampai peres, dimasukkan ke bak. Sudah penuh belum? Belum. Diisi lagi sampai penuh, dituangkan lagi ke bak. Masih belum penuh? Belum lagi. Sampai berapa kali supaya bak itu penuh? Nah, untuk menghitung ini caranya gimana? Caranya adalah volume bak mandi, ya, volume bak mandi dibagi volume kaleng yang dipakai untuk mengisi. Volume bak dibagi dengan volume kaleng yang digunakan untuk mengisi. Ya, pertama berarti kita cari masing-masing, yaitu diketahui R1 5 cm, T1 8 cm, berarti volume kaleng, volume 1 berarti volume kaleng. Volume kaleng adalah PR kuadrat kali T. 3,14 kali 5 kali 5 kali 8. 628 cm kubik. Volume kaleng. Kemudian kita cari volume bak. Jari-jarinya 20 cm dan tingginya 200 cm. Berarti volume tabung kedua, volume bak, yaitu volume tabung atau volume kedua atau volume bak yaitu PR kuadrat kali T. 3,14 kali 20 kali 20 kali 200 yaitu 251.200 cm kubik. Ini volume baknya. Nah, berapa kaleng yang dibutuhkan untuk mengisi bak tadi? Nah, untuk menghitungnya berarti
banyaknya air yang dituangkan pada bak sampai penuh, berarti volume bak atau volume 2 dibagi dengan volume kaleng yang dipakai untuk ngisi, yaitu 251.200 dibagi 628, berarti 400 kali. Berarti kaleng tadi, kalau kita untuk mengisi bak tadi, berarti 400 kali menuangkan baru penuh. Ya, baru penuh. Tuh. Oke. Terus selanjutnya soal yang kedua. Sebuah tangki air berbentuk tabung. Sebuah tangki air berbentuk tabung memiliki jari-jari 70 cm dan tinggi 200 cm. Tangki tersebut akan diisi air dengan debit air 1000 cm kubik per detik. Berapa lama tangki tersebut akan penuh? Maksudnya di sini ada tangki air. Ada tangki, yaitu jari-jarinya 70 cm dan tingginya 200 cm. Diisi dengan selang lah ya, dengan selang air itu, dengan selang. Selang itu punya debit, debit itu berarti kecepatan air mengalir. Debit itu sama saja dengan kecepatan atau volume air mengalir. Ya, volume air mengalir. Dengan debit air 1000 cm kubik per detik. Setiap detik berarti air yang masuk ke bak itu 1000 cm kubik. Itu setiap detiknya. Berarti berapa lama tangki tersebut akan penuh? Nah, sampai penuh berarti berapa lama? Ya kita cari. Ini satuannya cm kubik. Maka di sini cm sudah pas. Berarti dicari volume tangkinya berapa. Volume tangki dibagi debit air, maka ketemu lamanya air mengalir sampai penuh. Pertama dicari volume tangki. Nah, ini langsung malah. Waktu mengisi tangki berarti volume tangki dibagi dengan debit air. Volume tangki, volume tangki ini kebablasan. Berarti PR kuadrat kali T berarti 22/7 kali 70 kali 70 kali 200. Berarti 3.080 cm kubik. Debit airnya per menit per detik adalah 1000. Berarti 3.080.000 dibagi 1000 ketemulah 3080 detik. Nah, berarti tangki akan penuh dalam waktu 3080 detik, alias detik kita jadikan menit berarti dibagi 60, berarti alias 51 detik menjadi 6 dari menit berarti dibagi 60, 51,33 menit. Ya. Nah, jadikan jam, Pak. Jadikan jam berarti dibagi 60 lagi. Jadi jam. Jadi waktu untuk mengisi tangki berarti volume tangki dibagi debit air. Itu intinya. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi tangki air adalah 51,33 menit. Oke. Ini nanti kalau seperti ini, kalau misalkan kok satuannya tidak sama, kok ini satuannya liter,
maka liter harus jadikan sentimeter kubik. Liter harus jadikan sentimeter kubik dulu, baru bisa dikerjakan. Satuannya harus samakan dulu. Ya, 1 liter itu sama saja dengan 1 desimeter kubik. Saya ingatkan, 1 liter sama saja dengan 1 desimeter kubik. Berarti desimeter kubik ke sentimeter kubik berarti turun 1 langkah, karena kubik pangkat 3 berarti dikalikan 1000, setiap turun 1 kali 1000. Berarti 1 desimeter kubik sama saja dengan 1000 sentimeter kubik. Ya, nanti kalau kalian kok ketemu dengan satuan yang berbeda harus samakan. Kalau ketemu dengan satuan liter, 1 liter itu sama saja dengan 1 desimeter kubik. Ya, 1 desimeter kubik sama saja dengan 1000 sentimeter kubik. Nah, sampai di sini dulu untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Ada 2 video, mohon untuk dibuka semuanya. Kemudian untuk tugas sudah saya kirim ke Telegram. Tugas yang keempat berarti tugas tentang kesebangunan dan kongruensi, mohon dikerjakan dulu. Baru kalian mengerjakan soal tentang bangun ruang sisi lengkung ini. Ini tugas yang ke-5 berarti. Ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.